I'm calling. Yeah, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Solika, NIM 19020460008 dari kelas Ilmu Falak A5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bisnis model kanvas. Tugas ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Anis Fitria, SEI, MSI. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih bisnis model kanvas itu. Nah, bisnis model ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Di samping itu, pembuatan bisnis model kanvas bertujuan dalam membantu perusahaan guna merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani dengan pihak-pihak terkait, serta mengenai pendapatan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dalam pembuatan bisnis model kanvas ini terdapat 9 elemen penting yang harus kita perhatikan. 9 elemen penting tersebut yang pertama adalah customer segments, kedua value proposition, selanjutnya channels, revenue streams, key research, customer relationship, key activities, key partner, dan cost structure. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan bersamaan dengan bisnis model kanvas yang telah saya susun. Yuk sama-sama kita lihat. Langkah pertama dalam membuat bisnis model kanvas ini adalah kita harus menentukan customer segment terlebih dahulu. Apa sih itu customer segment? Nah, customer segment ini adalah di mana kita menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita nantinya. Customer segment ini mencakup si penjual barang dan pembeli sesuai dengan kebutuhan. Pada bisnis ini, objek dari customer segment saya yaitu seluruh kalangan masyarakat, baik itu laki-laki dan perempuan, yang mana bisnis ini terpusat di Jawa Tengah dan juga Bali, tepatnya di Singaraja, dengan pengiriman ke luar daerah di seluruh Indonesia. Elemen kedua yaitu value proposition. Value proposition merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya, serta apa saja sih keunikan dari bisnis kita. Value proposition dalam bisnis ini yaitu menyediakan berbagai macam makanan khas Sumatera Barat seperti berbagai macam olahan rendang, gulai, sambalado, keripik sanjay, serta kue-kue khas beberapa daerah di Sumatera Barat. Berbagai jenis makanan khas Sumatera Barat tersebut diolah dengan bahan-bahan dan rempah-rempah terpilih dari Sumatera Barat, serta menggunakan alat-alat yang steril demi menjaga kualitas dan rasa dari berbagai macam olahan yang disediakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam elemen ketiga yaitu channels. Melalui penggunaan channel atau alat pemasaran yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Jadi, kita bisa mulai memikirkan channels yang akan kita gunakan dengan baik, karena penentuan channel merupakan salah satu elemen penting bagi keberhasilan bisnis kita, seperti kita bisa memasarkan bisnis melalui media sosial, brosur, website, dan lainnya. Di sini, channel yang saya gunakan adalah direct selling atau penjualan langsung. Kemudian event-event kuliner, sosial media sebagai tempat promosi seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Maka, revenue streams atau sumber pendapatan yang saya peroleh dari bisnis ini adalah penjualan kuliner khas oleh-oleh Sumatera Barat, penjualan bahan-bahan sisa produksi, dan juga bagi hasil dengan mitra kerja. Selanjutnya adalah key research.
Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional harus kita perhatikan saat membuat model bisnis, sebab hal ini akan berdampak pada jangka panjang di bisnis kita. Maka, key research atau sumber daya dalam bisnis ini yaitu bangunan pemasaran dan produksi, perlengkapan masak dan packaging, perlengkapan restoran, serta pegawai. Kemudian kita masuk kepada elemen berikutnya, yaitu customer relationship. Apa sih itu customer relationship? Customer relationship merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis, terutama pelanggan yang setia atau loyal. Untuk terus mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggannya secara intens. Nah, customer relationships dalam bisnis ini adalah promo di setiap awal dan akhir bulan, menggunakan member card, diskon dengan minimal belanja, serta restoran yang baik di indoor maupun outdoor. Elemen penting selanjutnya yaitu key activities. Key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi, pada dasarnya elemen ini menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas, supaya produk atau jasa kita lebih dikenal dan diterima banyak orang. Maka, key activities dalam bisnis ini adalah memasak makanan khas Sumatera Barat, melakukan packaging, menjual berbagai macam menu, serta pemasokan bahan baku. Selanjutnya yaitu key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah kita buat sebelumnya. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau usaha lainnya untuk meningkatkan performa, atau kita bisa meningkatkan bisnis kita menjadi semakin cepat. Maka key partnership dalam hal ini adalah pertama, supplier bahan baku seperti daging, minyak, kelapa, bumbu dapur, ubi, dan kebutuhan dapur lainnya. Kemudian, agen distributor rempah-rempah dari Sumatera Barat, lalu mitra marketplace online, dan juga mitra reseller penjualan online. Dan terakhir yaitu cost structure. Nah, cost structure itu merupakan elemen terakhir yang juga tidak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen sebelumnya. Cost structure merupakan struktur pembiayaan bisnis. Dalam cost structure ini, kita mengelola biaya secara efisien hingga membuat bisnis yang akan dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proposisi nilai-nilai keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka cost structure dalam bisnis ini yaitu biaya pembelian bahan baku serta kebutuhan tambahan lainnya, biaya listrik dan air yang digunakan, dan juga gaji karyawan serta tip bagi tiap kurir. Demikianlah penjelasan bisnis modal kanvas dari saya. Jika terdapat salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.